Halo Fitness, hari ini saya mau bahas tentang beberapa keuntungan emas digital untuk kita. Meskipun kemarin sempat ramai, tetapi menurut saya jangan disamaratakan untuk semua aplikasi emas digital. Karena inovasi pembelian emas digital seperti ini harusnya kita dukung supaya bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan kesadaran akan berinvestasi emas ini makin menjangkau ke semua kalangan. Baik teman-teman, untuk kasus emas digital yang ramai kemarin, kita kesampingkan dulu ya. Sekarang kita bedah 5 keuntungan beli emas digital versi Mofit Indonesia. Untuk saya pribadi, saya lebih senang dengan emas digital karena kita bisa beli emas dengan cara yang sangat mudah dan pastinya bebas repot. Terlepas dari kontroversi yang ada, saya tetap menganggap bahwa emas digital ini adalah suatu kemajuan teknologi yang wajib kita dukung. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah beli emas digital ini ada resikonya? Menurut saya, apapun itu tetap ada resikonya ya teman-teman. Nabung di bank aja yang udah ada LPS-nya, itu pernah ada kasus uang nasabah hilang. Apalagi dengan yang seperti ini. Nah, terkait dengan antisipasinya, saya sudah pernah buat di dalam satu video, nanti teman-teman bisa cek di atas ya. Dan juga termasuk dengan kerugian emas digital, apa aja saya juga udah pernah buat videonya, nanti silakan dicek lagi. Terkait dengan emas digital, mungkin saya ingin mengingatkan kembali ya teman-teman, supaya kita memiliki rasa aman ketika kita menabung emas digital. Nah, saat ini pemerintah sudah sangat aware nih dengan industri emas digital seperti ini ya, dan sudah mengatur regulasinya seperti apa. Jadi semua perusahaan emas digital saat ini harus memiliki lisensi Bapepti. Saya tahu memiliki lisensi Bapepti itu tidak mudah ya teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan kecil atau orang-orang yang baru ingin memulai itu tidak semudah itu bisa mendirikan perusahaan emas digital. Karena terakhir yang saya tahu, store modalnya aja itu udah 100 miliar sendiri. Belum lagi modal lain-lainnya. Artinya apa? Pemerintah juga ingin melihat nih, sebuah platform aplikasi emas digital ini, dia benar-benar punya modal yang kuat atau enggak nih? Atau hanya gambling gitu, coba-coba tes market, tapi dia nggak punya modal yang kuat. Nah, karena gini, kalau dia tidak punya modal yang kuat, itu sangat berbahaya sekali ya, teman-teman. Bisa jadi nanti lama-lama transaksinya jadi transaksi bodong. Ada transaksi masuk ke dalam saldo, tapi tidak ada emasnya. Nah, itu yang harus dihindari ya, teman-teman. Jadi dengan adanya regulasi ini, memastikan pemerintah akan mengerucutkan para pemain-pemain emas digital. Jadi saat ini update-nya masih 5 ya yang terdaftar di Bapepti. Nanti teman-teman boleh cek sendiri. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, keuntungan beli emas digital. Poin yang pertama, bebas repot dan harganya terjangkau. Beli emas digital saat ini bisa dimulai dari Rp100 ya teman-teman. Ada juga yang platformnya membatasi mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Menurut saya dengan nominal yang seperti ini hampir semua orang sanggup ya. Nggak mungkin nggak sanggup nabung dari Rp100, Rp5.000 ataupun Rp10.000. Caranya juga gampang, tinggal masukkan aja nominal yang ingin kita beli, klik bayar, langsung tercatat dalam saldo emas kita. Harga emas digital menurut saya murah ya teman-teman, selama tidak dicetak. Nah, untuk bandingannya mungkin kita bisa bandingkan dengan emas fisik. Emas fisik sekarang juga bisa dibeli dengan harga yang terjangkau ya, bisa mulai dari Rp5.000. Atau kalau di gramasinya kita bisa dapat 0,001 gram. Tapi sebenarnya kalau kita hitung emas fisik itu semakin kecil gramasinya, dia akan semakin mahal harga per gramnya. Alhasil, kalau kita ingin balik modal atau malah pengen dapat untung, itu kita harus nunggu dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita beli emas fisik, pengen untung cepat atau pengen untungnya banyak, pilihannya kita beli gramasi emas yang besar ya. Karena di emas fisik semakin besar gramasinya, maka semakin murah harga per gramnya. Dan yang saya perhatikan juga untuk emas gramasi besar, selain pertumbuhannya lebih cepat, dia juga selisih gap antara harga jual dan harga belinya itu juga tinggi. Kalau emas digital, kita mau beli dalam nominal berapapun, harganya tetap sama. Kita beli Rp100, Rp5.000, Rp10.000, Rp100.000, Rp1.000.000, dan seterusnya harga per gramnya tetap sama. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua ya teman-teman. Di poin yang kedua, emas digital ini tersedia fisik emasnya. Banyak yang mengira emas digital ini tidak ada fisiknya. Fisiknya ada ya teman-teman. Bahkan di beberapa aplikasi tidak hanya menyediakan logam mulia, tapi juga ada perhiasan ataupun aksesoris. Jadi kalau teman-teman menemukan emas digital yang nggak ada cetak fisiknya, ini boleh dihindari ya. Yang dikhawatirkan terhadap emas digital itu biasanya karena mereka tidak menyediakan emas cetakan yang kecil-kecil ya, atau emas cetakan yang ukurannya fleksibel. Karena gini, biasanya untuk mencetak emas digital itu kalau saldo kita sudah mencapai gramasi tertentu, misalkan 0,5 gram atau 1 gram. Nah,
Terus kalau saldo kita besar gitu ya, misalkan ada 6 gram atau 6,5 gitu ya. Nah, itu cetakannya kan tidak tersedia ya, karena yang tersedia di pasaran atau di market, kalau misalkan kayak Mas Antam aja itu biasanya dari 0,5, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, sampai berapa ya? 250 gram, 500, dan 1 kilo. Nah, untuk gramasi yang tengah-tengah begitu itu nggak ada. Jadi, kita hanya bisa mencetak di gramasi yang tersedia. Menurut saya nggak apa-apa ya teman-teman, itu wajar-wajar aja. Jadi bagi kita yang punya saldo emas digital, kalau misalkan sudah saldonya agak besar ya, misalkan 5 gram atau 5 koma berapa gitu ya, komanya nggak bisa dicetak ya sudah. Yang bisa dicetak kita cetak, kalau misalkan kita ingin cetak, sisanya itu bisa kita jual. Jadi langsung uangnya masuk ke rekening kita. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini, kemudahan akses tarik dana atau jual emas. Untuk emas digital, salah satu kelebihannya adalah proses jualnya sangat mudah. Tinggal klik aja, uang langsung masuk ke dalam rekening kita. Bisa kita bandingkan ya teman-teman dengan emas fisik, gimana cara jualnya. Kita mesti datang ke toko, terus kita harus melakukan tawar-menawar harga, deal baru kita dapat uang. Di emas digital, untuk uang masuk ke rekening kita itu butuh waktu ya teman-teman. Ada yang real time, ada yang 1 hari, ada yang 1-3 hari. Nah, itu kembali lagi tergantung dari kebijakan aplikasinya masing-masing. Paling cepat berdasarkan pengalaman saya itu di Peluang. Dia real time. Kita klik, uang langsung masuk, langsung bisa kita cairkan. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain yang pernah mencairkan uang atau jual emas di aplikasi emas digital, boleh tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjut lagi ya ke poin yang keempat. Di poin yang keempat ini, kelengkapan layanan emas. Saat ini yang menarik menurut saya, layanan emas digital ini semakin lengkap nih. Tidak hanya beli, jual, dan cetak emas saja. Tapi sekarang sudah mulai ada gadai emas, cicil emas, dan deposito emas. Dari yang saya perhatikan, layanan yang cukup lengkap seperti ini itu ada di aplikasinya Pegadaian Digital dan Treasury. Untuk layanan seperti ini menurut saya sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak gadai deh, kalau misalkan kita punya kebutuhan, kita jual, masih sayang emasnya gitu ya, kejual kita bisa gadai. Karena kalau jual, terus nanti suatu saat kita mau beli lagi, kita kena harga yang beda. Tapi kalau misalkan kita gadai, kita bisa tebus lagi emasnya di harga emas yang masih sama. Cuma memang konsekuensinya itu kita nanti akan kena bunga tambahan. Nah, menurut saya untuk gadai ini, kalau misalkan teman-teman nggak pengen nilainya hilang ya, atau nilai ekonomisnya hilang, itu melakukan gadai jangan lebih dari 4 bulan jangka waktunya. Nah, untuk detailnya nanti bisa dicek di atas, saya pernah bikin videonya juga. Yang berikutnya ada fitur cicil emas. Nah, fitur cicil emas ini juga menurut saya menguntungkan juga ya. Jadi misalkan gini, kalau kita punya target pengen punya tabungan 10 gram deh gitu ya. Nah, kita bisa mulai cicil dari sekarang. Karena kalau dengan dicicil, itu harganya kita kunci dari awal sampai dengan akhir. Artinya, ketika nanti di tengah jalan misalkan ada fluktuasi harga emas ya, naik turun seperti itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi, kita nilainya ikut akad pada waktu kita pembelian di awal. Nah, bagi teman-teman yang pengen tabungan emasnya itu aktif, dia bisa jalan sendiri seperti itu ya, bisa ikut program deposito emas. Nah, ini kemarin saya temukan ada di aplikasinya Treasury, namanya Panen Emas. Kalau teman-teman belum tahu, silakan cek videonya ya. Program deposito emas ini yang saya temukan di aplikasi itu baru ada di Treasury dan Laku Emas gitu ya. Nah, ini ada perbedaan sedikit di bunganya aja nih. Kalau Laku Emas itu 4-5%, dia kasih bunga, di Treasury 9%. Nah, silakan saya kembalikan ke teman-teman, mau pilih yang mana. Kalau teman-teman menemukan juga di aplikasi yang lain selain yang saya sebutkan, boleh diinfokan ke saya ya, mungkin saya masih ada yang miss. Silakan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima. Di poin yang kelima ini, tersedia sarana untuk berbisnis. Di emas digital biasanya menyediakan sarana kode referral ya, atau member get member. Kita bisa mengajak kerabat ataupun saudara siapapun itu join dengan kode referral kita, nanti kita akan dapatkan keuntungan. Tapi menurut saya itu standar banget. Di salah satu aplikasi yang saya tahu, di sini menyediakan sarana berbisnis nih, dengan cara seperti tadi ya, hampir sama kayak member get member, tapi dengan benefit yang berbeda. Di program ini ada 3 hal nih yang akan kita lakukan teman-teman. Yang pertama, kita ajak orang untuk join tentunya menggunakan kode referral kita. Yang kedua, jangan biarkan orang yang kita ajak ini hanya jadi penabung pasif. Dia harus aktif menabung ya, menggunakan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi. Dan yang terakhir, kita juga wajib mengajak mereka atau mengedukasi mereka tentang emas nih, atau emas digital.
Nah, itu kita bisa lakukan dengan dua hal ya. Bisa kita melakukan secara personal coaching atau misalkan kita ajak member kita ke acara yang diselenggarakan oleh si platform aplikasi. Jika tiga hal itu bisa dilakukan secara konsisten, kita bisa memiliki potensi keuntungan jutaan rupiah. Nama programnya Treasury Army. Untuk penjelasan detail di poin ini, kayaknya saya mesti ngobrol deh langsung dengan orang treasury-nya ya. Nah, mungkin nanti di next video saya akan hadirkan, saya akan tampilkan detailnya seperti apa, karena biar orang treasury-nya langsung yang jelasin supaya lebih jelas lagi ya. Mudah-mudahan video kolaborasinya bisa terlaksana. Nanti kalau video sudah jadi, saya juga akan tuliskan di deskripsi di sini ya. Jadi bagi teman-teman yang baru lihat video ini, nanti bisa langsung melihat detailnya seperti apa di deskripsi. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus kita dengan share video ini ke kerabat kalian supaya ilmu yang kita sampaikan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.